Hai, Assalamualaikum Sobat Pesona Drama, semoga selalu tambah keren ya. Permulaan film dibuka dengan adegan, di mana Om narator sedang menjelaskan bahwa, dataran bumi sedang dalam keadaan kacau. Lalu, para panglima bersaing keras dalam memperebutkan kekuasaan. Terdapat seorang bernama Chen Xing diminta oleh guru Bailin Lun, untuk meninggalkan Gunung Hua lalu turun membantu orang-orang di bumi. Ketika sampai di bumi, Chen Xing tidak tahu harus pergi melangkah kemana. Chen Xing pernah memimpikannya seorang protektor martial god, di kota Xiangyang yang akan membantunya memandu arah. Dalam mimpi itu pun tergambar bahwa, seorang protektor martial god melakukan perjalanan melewati Sungai Kuning ke selatan untuk mencari Keyela. Tak diduga dirinya diserang para zombie, sehingga harus berupaya untuk menyelamatkan diri. Episode 1. Pada satu tempat yang sedang berlangsung musim salju lebat, terlihat sekelompok orang yang secara kebetulan telah kembali tiba di kampung halaman, setelah melakukan perjalanan panjang. Perjalanan panjang harus mereka tempuh dalam upaya mencari makanan, serta kayu bakar untuk menyelamatkan mereka dari badai salju. Belum nampak para sahabat datang, untuk menolong dalam menghentikan penderitaan yang mereka rasakan saat ini. Kamera menyorot seseorang yang menutupi tubuhnya dengan jubah sedang berjalan, menuju sebuah rumah. Di dalam rumah tersebut, terdapat para pejabat yang sedang rapat dalam mencari solusi, guna terlepas dari penderitaan yang sedang mereka alami. Seseorang berjubah tadi, kini telah bertemu dengan gubernur di satu ruang dalam rumah tersebut. Kemudian, berlanjut memperkenalkan diri. Ia bernama Chen Xing, usia 16 tahun, keturunan ke-481, seorang penyihir dari Chenzhou. Tujuan Chen Xing turun ke bumi adalah untuk membantu masyarakat mengusir para iblis. Ketika Pak Gubernur menawarkan Chen Xing untuk membantu prajurit mengusir musuh, Chen Xing menolaknya dengan halus. Chen Xing mengungkapkan tujuan kedatangannya ke bumi ialah untuk menemukan seorang protektor martial god yang kita telah bicarakan di awal. Malahan Chen Xing meminta agar dirinya ditemani oleh orang-orang kuat, untuk mencari protektor martial god. Setelah menyerahkan surat tugas dari Sising pemimpin langit, Chen Xing berucap satu-satunya jalan untuk menyelamatkan dunia adalah, dengan menemukan protektor martial god. Maka, Pak Gubernur menyarankan Chen Xing untuk menemukan sendiri para bapak-bapak kuat, di perkumpulan tentara di kota. Tidak menunggu lama, Chen Xing mengaktifkan jurus sihir guna mencari prajurit kuat yang ia kehendaki. Namun, jurus sihir Chen Xing bergerak menuju satu bangunan, yang mendapat penjagaan. Dengan seizin Pak Gubernur, Chen Xing dapat memasuki bangunan tersebut. Bangunan tersebut ternyata gedung penjara. Jurus sihir Chen Xing memandu dan menetapkan pilihan pada satu pria lusuh yang bernama Xiang Su, yang kemudian pingsan di dalam satu penjara. Chen Xing kemudian mengeluarkannya dari dalam penjara. Di satu ruang, para pasukan membahas tentang keraguan asal-usul Chen Xing. Berbekal surat tugasnya, Pak Gubernur tidak mampu berbuat banyak. Di satu kamar, Chen Xing dengan penuh kelembutan merawat Xiang Su yang masih terbaring pingsan di satu ranjang. Namun tak lama, Chen Xing harus menunda mengelap badan Xiang Su, karena diminta segera menemui Pak Gubernur. Saat ini Pak Gubernur serta Chen Xing berada pada satu teras. Pak Gubernur menginginkan jawaban pasti atas aksi Chen Xing membebaskan tahanan vonis mati Xiang Su. Perlahan tapi pasti, Chen Xing menuturkan bahwa pada 300 tahun silam, para ahli sihir berhasil menjauhkan dan mengurung para iblis sehingga bumi kembali menjadi aman. Namun, seiring berjalannya waktu peperangan kembali terjadi, banyak orang-orang menjadi korban. Rasa saling benci satu dengan yang lain bisa menjadi pembuka untuk iblis muncul, dan membuat kekacauan lagi di muka bumi. Chen Xing yang mendapat pelatihan ilmu sihir oleh protektor martial god melalui mimpinya, dan kemudian dengan arahan lampu hati, dapat menemukan seorang protektor martial god yang telah ia cari selama ini. Dengan bimbingan protektor martial god, Chen Xing berkeyakinan mampu mendamaikan kota Xiangyang yang saat ini diserang musuh. Chen Xing sampai harus menunjukkan lampu hati,
agar Pak Gubernur bisa meyakini kejujuran dari Cheng Xing. Setelah Pak Gubernur mempercayainya, Cheng Xing berlanjut pamit. Ini adalah perkemahan pasukan Xin di Gunung Hua 6 bulan silam. Cheng Xing menghadap gurunya untuk menanyakan perihal mimpi yang belakangan mengganggu pikirannya. Gurunya mengarahkan Cheng Xing untuk menggunakan cahaya hati, guna menemukan juru bela diri yang berada di kota Xiangyang. Keberhasilan Cheng Xing dalam menemukan protektor martial god, merupakan juga arahan dari gurunya tersebut. Layar kembali memunculkan adegan saat ini, di mana Cheng Xing seketika terbangun dari tidurnya lantaran mendengar mangkuk air terjatuh. Rupanya Xiangsu saat ini mulai siuman. Cheng Xing di situ menuturkan bahwa dirinya telah berupaya merawat Xiangsu dengan baik. Dengan tersenyum, Cheng Xing memperkenalkan dirinya dan menuturkan bahwa orang yang terbaring di hadapannya ialah seorang juru bela diri yang telah dipilih lampu hati. Rasa senang dapat berkomunikasi dengan Xiangsu harus terhenti, lantaran dirinya mendengar keributan di luar sana. Pasalnya tentara musuh berhasil mendekat dan melakukan penyerangan. Dengan tetap berhati-hati, Cheng Xing kemudian mendapatkan kuda dan berhasil membawa serta Xiangsu keluar dari kekacauan. 玄正，现在就是我的护法武神了。成功了，请进攻城了！ Episode 2, layar memperlihatkan adegan di mana Cheng Xing yang berhasil menemukan tempat untuk dirinya serta Xiangsu berlindung. Cheng Xing kemudian pergi ke sungai untuk mengambil seember air. Begitu Cheng Xing kembali dari sungai, ia segera memberikan minum dan mengelap wajah Xiangsu. Cheng Xing tidak ragu untuk memuji ketampanan Xiangsu. Sewaktu ia berjalan hendak pipis, Xiangsu lalu menyerang Cheng Xing dan membuatnya pingsan. Beberapa menit kemudian Cheng Xing tersadar, dan mendapati dirinya terbungkus selimut yang terikat erat. Sambil memarahi Xiangsu, Cheng Xing berharap Xiangsu dapat memutuskan tali yang mengikat tubuhnya. Namun, omelan Cheng Xing tidak Xiangsu gubris sama sekali. Dengan santainya, Xiangsu makan sendiri dan menjadikan Cheng Xing kecewa dibuatnya. 不动到牙。你是熏玉人还是晋人？多美！这， Beberapa saat kemudian, Xiangsu terlihat sudah tampil rapi dengan pakaiannya. Lalu mengambil kuda dan kabur meninggalkan Cheng Xing seorang diri. Sebelum berjalan jauh, Xiangsu memutuskan tali yang mengikat tubuh Cheng Xing dengan menggunakan panah. Yang bisa dilakukan Cheng Xing hanya berteriak kecewa, seorang yang telah diselamatkannya kabur mengabaikan Cheng Xing. Beberapa saat kemudian, Cheng Xing mulai dapat menenangkan dirinya. Menikmati bubur yang tersisa, menyelimuti tubuh serta membuat api unggun sehingga itu membuat dirinya lebih hangat. Beruntung, alam masih memperhatikannya dikarenakan, terdapat seekor anak anjing datang menemani dirinya untuk tidur bersama, di malam yang dingin. Gurunya berpesan agar Cheng Xing menggunakan waktu 4 tahunnya di bumi, untuk melakukan hal-hal positif. Cheng Xing tiba-tiba terbangun, sesaat dirinya melihat gurunya hilang dari pandangan. 啊，不多了，不多了。你想要我，你也被人抛弃了吗？ Dengan membawa bekal seadanya, Cheng Xing bersama teman barunya pergi meninggalkan tempat itu. Singkat saja, Cheng Xing telah menginjakan kakinya di sebuah kota Mai. Di dalam kota, Cheng Xing melihat semua penduduk nampak bingung, dan merasakan kedinginan. Di situ Cheng Xing menyaksikan suami istri yang terlihat sedih menyadari anaknya, yang dalam keadaan sakit berat. Berbekal kemampuan medis, Cheng Xing berhasil membuat anak yang sakit di sana tersadar. Maka suami istri tersebut sangat senang dan berterima kasih lalu memberikan hartanya pada Cheng Xing. Selepas menyembuhkan seorang anak, Cheng Xing berhasil melihat satu kejadian perampokan pada sebuah bank di sana. Seorang perampok itu ternyata adalah Xiangsu. Xiangsu berhasil merampok sekantong uang dan bergerak keluar. Tak jauh di sana, Cheng Xing dengan tidak sengaja bertemu seorang pengelana bernama Feng Xianjun, yang mengatakan bahwa bank tersebut memang telah merampas uang para warga. Dengan dikelilingi para polisi, Xiangsu berhasil mengecoh dengan melemparkan batu emas dan semua warga berdatangan, mengambil batu emas yang berjatuhan.
Di kesempatan yang ada, Cheng Xing mencoba memanggil Xiang Su namun Xiang Su berhasil kabur meninggalkan tempat itu. 把门弄开！ 等等！ Saat ini Cheng Xing bertujuan pergi ke Chang'an. Setelah bernego dengan penjaga di sana akhirnya, Cheng Xing serta Feng Xianjun pergi bersama menuju Chang'an. Beberapa waktu kemudian, Cheng Xing serta Feng Xianjun sampai di pegunungan Longsong. Di satu jalan, Feng Xianjun mengetahui bahwa Cheng Xing seorang pengusir iblis agung di mana, masing-masing memiliki seorang pelindung. Xiang Su merupakan guardian, yang ditakdirkan bersama Cheng Xing. Di satu jembatan, nyaris mereka celaka jika tidak hati-hati. Seorang yang terluka tiba-tiba terjatuh dan membuat lubang, di jembatan yang mereka lewati. Di waktu malam, Cheng Xing terlihat memijat punggung Feng Xianjun, yang mengalami pegal-pegal selama menempuh perjalanan jauh. Sesaat mereka sedang tertidur pulas, terdapat sesuatu yang datang mendekati mereka. 你这就不是杀手的，我经常拿它练手找穴位。 Episode 3. Dalam suasana heningnya malam, waktu tidur mereka tidak berjalan mulus. Pasalnya, ada sesuatu yang datang mendekat menuju tempat di mana mereka sedang tertidur. Secara kebetulan, Fei Xianjun terbangun karena merasa ia ingin pipis. Saat hendak pipis, ia menyadari sesuatu telah mendekatinya dari arah belakang. Sontak, tangannya langsung mengambil pedang lalu ia berhasil menyerang beberapa pasukan zombie dengan mudah. Dipikirnya semua zombie sudah ia kalahkan, karena sedikit lengah Feng tersungkur dan tak mampu membebaskan diri. Untung saja anak anjing terbangun dan anak anjing yang melihat Feng terdesak, segera membangunkan Cheng Xing. Dengan keadaan terkaget, Cheng Xing berhasil mendekat dan menyerang zombie. Namun, serangan yang dilemparkan Chen tak membuat zombie terkapar. Untuk menahan zombie, Chen merilis cahaya sihir. Mengetahui ada kesempatan, Feng lekas beranjak dan berhasil membanting zombie, hingga si zombie koit. Mereka kemudian sedikit lega, namun hanya sekejap rasa lega yang mereka rasa, pasalnya seketika banyak zombie datang hendak menyerang mereka. Mereka kemudian memilih kabur. Sesaat berlari kabur, anak anjing mengisyaratkan terdapat bahaya di depan. Benar saja, beberapa zombie berjatuhan tepat di jalur Cheng Xing berlari. Cheng Xing kemudian meraih satu untaian ranting pohon, dan ia berhasil memanjat menghindar dari zombie yang kelaparan. Ternyata, untaian ranting tidak cukup kuat menopang tubuh Cheng Xing. Dahan pohon yang patah, melewatkan batu besar dengan leluasa turun dan menimpa para zombie. Suasana menjadi tambah kritis, di saat itu seketika Xiang Su muncul dan berhasil menghabisi para zombie dengan mudahnya. Sebelum pergi, Xiang Su berpesan agar mereka stay di sana untuk menunggu pagi. Si Feng kemudian bertanya pada Chen mengapa banyak zombie. Chen menuturkan bahwa para zombie adalah berasal dari mayat-mayat yang selama hidupnya penuh dengan kebencian. Para mayat yang tewas tidak ada yang menguburkan dengan layak. Oleh karena itu, bangkit sebagai zombie. Di samping itu, bumi menjadi kacau dilanda kekeringan. Selesai menjelaskan, Cheng Xing bilang akan pergi sebentar untuk mengejar Xiang Su. Fei yang sedang bengong tiba-tiba dikejutkan oleh kedatangan pasukan patroli, yang bertanya perihal asal-usulnya. Tanpa disuruh, Feng di situ langsung bersimpuh memohon diselamatkan. Tidak lupa, Feng pun berucap untuk serta menyelamatkan Cheng Xing yang saat ini sedang mengejar Xiang Su. Maka kesepakatan itu, Feng bersama pasukan pergi menyusul Cheng Xing. Dikarenakan jalanan gelap, Cheng Xing menggunakan cahaya sihirnya sebagai alat penerangan. Setelah Cheng Xing menengok ke sana kemari, akhirnya Cheng Xing menemukan Xiang Su lalu ia menghampirinya. Sambil bersembunyi, mereka berusaha tenang menyaksikan seseorang yang dikelilingi zombie, sedang melakukan ritual pembangkitan.
咱们还要看多久？我不是你的，别让他回去。 Selang beberapa saat, Feng bersama pasukan Mai sampai di area Chen Xing berada. Sudah menjadi karakter prajurit yang tugasnya memang berperang, maka dengan bebas pasukan manusia dengan zombie saling menyerang. Keduanya imbang dan terlihat pasukan yang telah digigit zombie, berubah seketika menjadi zombie. Satu momen, pemimpin ritual merasa jengkel kemudian mengirimkan jurus sihir yang membuat semua pasukan mati, dan berubah menjadi zombie. Beruntung, Xiangsu bergerak cepat dan berhasil melindungi Chen Xing dengan tutup peti batu, yang ia dapatkan di sekitar. Untuk kesekian kali, Feng dengan sekuat tenaga memusnahkan para zombie dan menyelamatkan Chen Xing. 他们！啊！大都，动回交车，武器腾腾！ Sementara di sisi yang lain, Xiangsu tengah melancarkan serangan pemimpin ritual. Satu momen, melancarkan jurus yang membuat tubuh Xiangsu terdorong. Melihat Xiangsu terserang, Feng datang untuk turut membantu menyerang pemimpin ritual. Hingga satu momen, Xiangsu berhasil melepaskan topeng yang menutupi wajah pemimpin ritual. Maka nampaklah wajah begis dari pemimpin ritual. Karena kesal, pemimpin ritual merilis jurus yang mengarah ke Chen Xing. Dengan sigap, Xiangsu melompat dan menyergap tubuh Chen Xing guna menghindar dari jurus si pemimpin ritual. Beberapa kali ada kesempatan, pemimpin ritual terlihat melanjutkan ritual pembangkitannya. Melihat ekspresinya tertawa, sepertinya pemimpin ritual sudah berhasil menyelesaikan ritualnya. Melihat semakin menjengkelkan, Xiangsu bersama Feng saling menyerang si pemimpin ritual yang tidak mudah dikalahkan. Satu momen, pergerakan Xiangsu dapat dihentikan. Dengan fokus, Chen Xing berdoa dan mengirimkan energi cahaya hati pada pedang Xiangsu. Dengan begitu, Xiangsu kembali percaya diri dan berhasil membunuh siluman tersebut. 光光照十方。 Pada esok hari, bersama-sama mereka mengumpulkan mayat untuk kemudian dihancurkan. Pada satu ruang gedung, para staf sedang melihat zombie dan mengkhawatirkan nasib kota. 得速度讲，这妖怪一样。 Episode 4. Pada pagi harinya, mereka terlihat melewati pasar dengan menaiki kuda, bersama menuju Chang'an. Serta terlihat mulai saling mengakrabkan diri. Ketika hari berubah malam, mereka mencoba beristirahat pada satu pondok yang kosong. Chen yang merasa gerah, kemudian pergi ke halaman untuk merasakan udara segar. Tak hanya udara segar yang diperolehnya, matanya seketika melihat Xiangsu sedang berendam di satu kolam. Chen kemudian melepaskan pakaiannya, untuk ikut pula berendam. Karena sudah kenal, Xiangsu menanyakan ada urusan apa Chen pergi ke Chang'an. Chen bertutur dirinya memiliki tugas di Chang'an. Selepas itu, Chen seketika merasa sebal pasalnya Xiangsu malahan menyuruh dirinya untuk mencari orang lain saja, sebagai pelindung Chen Xing. Pada suasana siang bolong, mereka akhirnya sampai di kota Chang'an. Seketika mereka langsung disambut keriuhan pasar. Chen yang lapar, beli kue ke om pedagang. Karena hanya bisa beli satu kue, Chen masih merasa lapar. Tanpa celingak-celinguk tanpa melihat ke arah depan, dirinya tak sengaja menabrak satu warga, yang di layar tertulis nama Tuo Bayan. Kejadian itu lantas hanya mereka anggap sebuah ketidaksengajaan. Keduanya lalu berpisah. Dikarenakan Chen, Feng serta Xiangsu mempunyai urusan masing-masing. Maka mereka pun saling berpisah. Tapi Chen meminta tolong Feng agar beberapa hari ini, dapat menjaga anak anjing kesayangannya. Karena merasa jengkel atas perilaku Chen yang bingung cari rumah kerabatnya, Xiangsu kemudian mengangkut paksa Chen dan membawa Chen, naik kuda bersamanya.
Tidak lama, Chen sampai di rumah kawannya yang bernama Yuan Xin. Hanya saja Chen merasa sedih, kawannya tersebut menolak Chen untuk menginap di rumahnya. Di satu jalan tidak jauh dari rumah kawannya, Chen ditemui Tuo Baiyan yang menuturkan bahwa dirinya ingin berteman dengan Chen. Di situ Tuo Baiyan memberikan cincin, dan mempersilakan untuk datang ke rumahnya kapanpun Chen mau. Karena enek, Xiangsu lantas menarik Chen untuk pergi dari situ. 还望贤弟笑纳。别寒暄了，点到即止。 Agar tidak ditangkap, mereka harus mengendap-endap mendatangi satu tempat. Mau tidak mau, Xiangsu harus menumbangkan prajurit penjaga pintu gerbang istana. Xiangsu kemudian dengan mudahnya menumbangkan banyak prajurit istana. Enggak lama, Xiangsu kemudian bertemu dengan satu kaisar bernama Pujian, yang dimana mereka saling kenal. 你要做甚？ 大人回来了。 Episode 5. Pada suasana malam yang penuh kehangatan, Xiangsu serta Chen Xing diajak bersantai sambil minum teh oleh Kaisar Pujian. 刚刚小昭说大单于风尘仆仆， Di tengah perbincangan, muncul seorang putri bernama Yanan Zhao di mana dirinya sekedar menyapa para tamu di istana megah tersebut. Xiangsu lalu kembali bercerita tentang dirinya yang pergi untuk melakukan penyelidikan. Di tengah-tengah, dirinya mendapat kesialan di Mantrai untuk mengamuk. Karena itu, dirinya harus dikurung oleh orang-orang yang memiliki wilayah di sana. Karena sudah larut, Chen Xing diminta istirahat oleh Xiangsu. Sebelum Chen Xing tertidur, Xiangsu mendatangi ruang kamarnya di mana Xiangsu kemudian bertutur agar Chen Xing berupaya untuk pula menyelidiki asal-usul zombie dan menemukan siapa dalang di balik keresahan ini. 护法。 Pada keesokan harinya, Chen Xing yang diantar oleh dua prajurit pergi ke bagian pekerjaan umum. Tak disangka, belum jauh melangkahkan kaki Chen Xing bertemu dengan Tuoba. Karena merasa enggak enak, Chen Xing mencoba mengembalikan cincin yang telah diberikan Tuoba padanya. Tuoba di situ bertutur agar Chen Xing menyimpan cincin yang telah diberikannya. Selain itu, Tuoba kemudian mengantarkan Chen Xing menuju ke tempat Menteri Pekerjaan Umum. Saat Chen Xing berada di ruang kementerian, para petugas langsung memberikan berkas-berkas berisi sejarah Chang'an. 不过都很古旧。 Sementara itu, Xiangsu yang sedang menikmati teh hangat di pagi hari ditemui Putri Yanan. Putri yang cantik juga baik hati, mengantarkan pakaian untuk Xiangsu serta Chen Xing kenakan. Tidak hanya itu, Putri Yanan menggoda Xiangsu perihal hubungannya dengan Chen Xing. Xiangsu tidak dapat menyembunyikan rasa malunya. Setelah beberapa jam membaca berkas, Chen Xing akhirnya menemukan apa yang ia cari yaitu sesuatu yang ada di rumah pinus. Begitu Chen Xing selesai menyampaikan info pada Xiangsu, maka ia lekas berangkat ke rumah pinus. 告辞。 Chen Xing yang berangkat seorang diri terlihat telah sampai di rumah pinus. Chen Xing kemudian masuk ke halaman melalui pintu pagar, yang dibiarkan terbuka. Chen Xing kemudian mendatangi suatu tempat yang di mana telinganya mendengar, banyak orang berbicara tentang pemutusan Pujian sebagai kaisar. Begitu ia lebih mendekat ke ruangannya, kakinya menegur pintu walhasil pintu terlepas, dan membuat semua orang yang hadir menyesalkan sikap Chen. Mereka pun terlihat mengejar Chen, yang langsung kabur pasca pintu ruangan ambruk. Beruntung Feng juga ada di situ, yang membuat orang-orang kemudian melepaskan Chen Xing. Feng kemudian mengajak Chen Xing ikut rapat. Pembahasan rapat yaitu suruhan untuk menurunkan tahta Kaisar Pujian, dikarenakan Kaisar Pujian bertindak sembrono melanggar peraturan yang berlaku. Dirasa cukup, mereka kemudian menutup pertemuan itu. Namun, Feng Xiangyi yang merupakan saudara kandung Feng Xianjun mengajak Chen untuk berdiskusi. Feng bertutur bahwa ia adalah juga seorang pembasmi iblis. Di situ pula Feng memperlihatkan pedang pusaka yang dimilikinya. Episode 6. Di kesempatan itu, Chen turut pula menunjukkan pedang kebanggaannya namun jiwa pedang telah pudar. Yang masih aktif hanya lampu hati, yang beberapa kali berhasil menghalau para zombie.
Feng Xianyi dan Feng Xianjun di situ sangat menerima kehadiran Chen. Chen kemudian menunjukkan gambar posisi gubuk pembasmi iblis di satu tempat di Gunung Pinus, yang dimana sudah dibangun rumah-rumah keluarga Feng. Mereka kemudian berjalan menuju titik lokasi gubuk pembasmi iblis. Sementara Feng Xianyi di luar, Feng bersama Chen berjalan memasuki bank bawah tanah. Chen terlihat belum merasakan jejak gubuk yang ia cari. Mereka kemudian melanjutkan mencari ke lantai berikutnya. Di lantai ini, Chen mulai mencium bau keberadaan divisi pembas. 大光， Feng kemudian membuka bunker yang disinyalir adalah bekas tempat pembasmi iblis. Sembari membuka, Feng Xianyi bertutur bahwa ia akan membuka pintu bunker jika Chen dapat menghabisi Xiangsu. Xiangsu dari suku Sunyu telah membuat banyak penderitaan pada suku Jin leluhur Feng. Dengan tegas, Chen jelas menolaknya. Dikatakan olehnya bahwa seorang pembasmi iblis tidak akan mencampuri urusan yang dijalani manusia. Perdebatan mereka kemudian terhenti, tak kala Feng Xianjun datang memberitahukan bahwa Xiangsu bikin takut orang-orang di luar. Rupanya Xiangsu kesal, lalu meminta Chen untuk saat itu juga pulang ke istana. 干什么？我在办正事。 Di satu jalan, Xiangsu yang terlihat memimpin perjalanan tiba-tiba dikejutkan dengan sesosok yang bergerak cepat, menuju kereta di mana Chen berada di dalamnya. Dengan cepat, Xiangsu memotong kereta dengan mudahnya. Namun, sosok tersebut berhasil menghindar. Dengan cepat Xiangsu bergerak menuju lokasi di mana sosok tersebut bersembunyi. Xiangsu kemudian berhasil menampakkan sosok tersebut. Xiangsu dengan sosok iblis kemudian saling serang begitu menegangkan. Sosok iblis berlari hendak menyerang Chen, dengan arahan Xiangsu Chen mengeluarkan lampu hati dan seketika, menghalau sosok iblis di sana. Xiangsu dengan sosok iblis kemudian melanjutkan saling serang. Satu momen Xiangsu berhasil menyerang sosok iblis di sana. Karena kuatnya sosok iblis itu maka serangan Xiangsu kali itu tidak mempan. Karena membahayakan, Xiangsu kemudian menggendong Chen dan mencoba menjauh dari sosok iblis tersebut. Xiangsu sambil menggendong Chen berlari menghindar, dengan meniti tiap-tiap atap rumah. Tak gentar, sosok iblis yang membuntuti mereka mendekat melompat akan menyerang Chen. Chen di situ segera memasang cahaya hati, yang berhasil melemahkan sosok iblis di sana. Mereka pun akhirnya bisa sampai di istana, dengan selamat. Karena merasa lelah mereka pun langsung tidur. 抓紧，别掉下去。哦，再接先回皇宫。你觉得呢？ Pada keesokan harinya, Chen yang baru saja mengenakan pakaian langsung dicegat oleh pelayan yang menjemputnya, dan mengantarkan dirinya ke aula di mana Kaisar Pujian sedang menunggu dirinya. Sesampainya di aula, Chen Xing bertemu dan berkenalan dengan seorang teman Pujian yaitu bernama Wang Jie. Wang Jie berkata dirinya senang bisa bertemu, dan berkenalan dengan Chen Xing. Sesudah itu Wang Jie berpamitan. Di pertemuan itu, Pujian langsung bertanya perihal Chen Xing berada di Xiangyang. Chen Xing menjelaskan kedatangannya ke Xiangyang untuk meningkatkan ilmu medisnya. Dengan itu, acara mengobrolnya pun selesai. Di waktu siang, Xiangsu seketika mengakui bahwa Chen Xing seorang pembasmi iblis. Namun Xiangsu sedikit kecewa karena kemarin Chen Xing pergi ke tempat Feng, tanpa sepengetahuan dirinya. Di situ juga Xiangsu paling membenci jika seseorang membohonginya. Karena jika ada, Xiangsu tidak ingin mengenal orang tersebut. Xiangsu kemudian mengajak Chen untuk mencari keberadaan klub pembasmi iblis. 跟我来。 Di siang yang sama, ternyata Xiangsu serta Feng telah janjian di satu tempat. Dengan embel-embel akan mengusir keluarga Feng dari Chang'an, Feng akhirnya lulu akan membuka bunker yang menjadi posisi keberadaan klub pembasmi iblis. Setelah beberapa saat, Fei berhasil mendapatkan kunci bunker dan menyerahkannya pada Chen Xing. Tidak hanya itu, Fei berhasil mengelabui penjaga pintu bunker sehingga kini pintu terbebas dari penjagaan. Xiangsu serta Fei berhasil memasuki bank di sana. Sedikit melihat-lihat,
Selanjutnya Chen dengan mudah membuka pintu bunker. Maka, mereka saat ini telah berada di ruang bunker. 只有3把，都在。 Untuk sejenak, mereka pun melihat terdapat pedang yang terpajang di sana. Perhatian mereka kemudian tertuju pada satu kotak. Dengan entengnya, Xiangsu membuka pintu kotak tersebut. Mereka seraya terkejut. Chen seketika mengenali bahwa di dalam kotak itu, tersimpan benda yang menjadi sarang aura kebencian. Upaya penyelamatan mereka nihil, mereka bertiga kemudian tersedot oleh aura kebencian yang ada pada kotak itu. Feng Xianyi yang seketika memasuki ruang itu berhasil melindungi diri, sehingga tidak ikut tersedot bersama mereka. Sambil tersenyum, Feng mengambil benda yang menyedot Chen Xing serta kawan-kawan. Tapi kemudian anak anjing milik Chen segera menggigitnya, lalu berlari menjauh. Episode 7. Sebuah adegan memperlihatkan di mana pintu teleportasi mengeluarkan Chen Xing serta Xiangsu. Mereka terlempar beberapa meter dengan tubuh saling bertumpuk. Enggak lama, Xiangsu menyadari tengah berada pada satu tempat yang dikenalnya. Mereka lalu berjalan berkeliling untuk melihat-lihat. Kegiatan melihat-lihat lalu mereka lanjutkan pada sebuah ruangan bangunan yang berada di sana. Kemudian, mereka menemukan bahwa tulisan pada benda-benda di sana dalam keadaan terbalik. Di samping itu, benda-benda yang mereka lihat adalah bagian dari era dinasti Han. Sontak, Chen Xing mengatakan bahwa mereka tengah berada di dunia cermin. Di tengah rasa was-was, mereka lalu berlari keluar gedung. Naasnya, mereka berpapasan dengan sekelompok zombie. Sempat memberi perlawanan namun karena jumlahnya banyak, Xiangsu serta Chen Xing memutuskan untuk menghindar. Setelah menempuh jarak beberapa meter, pada satu genteng rumah mereka melihat Feng sedang berupaya membasmi para zombie. Dirasa di atas genteng cukup aman, mereka pun melompat ke atas genteng. Di waktu dadakan itu mereka tengah menyadari bahwa mereka sedang dijebak di dunia cermin yang dikuasai oleh aura kebencian. 天池大单于。 Dengan begitu, mereka segera mencari keberadaan klub pembasmi iblis. Namun mereka mau tak mau, berhadapan dengan para zombie untuk sampai ke klub tersebut. Belum lagi mereka dikejutkan dengan kedatangan seorang iblis berkuda, yang semakin menyulitkan perjalanan mereka. Akhirnya, Xiangsu memutuskan untuk menghadang para zombie serta iblis berkuda yang berada tepat di hadapannya. Sementara itu, Chen Xing bersama Fei melangkah melanjutkan perjalanan mereka menuju klub pembasmi iblis. Kini, Chen serta Fei diperkirakan tengah berada pada bangunan posisi klub pembasmi iblis berada. Satu momen, Chen Xing melangkah menuju lantai 2. Di lantai 2 itu, Chen Xing melihat Xiangsu sedang diburu para zombie. Melihat di situ ada mesin panah, tanpa menunggu lama Chen Xing langsung menggunakannya untuk turut membasmi para zombie. Itu sangat membantu Xiangsu. Selagi anak panah tepat menyasar para zombie, di situ Xiangsu berupaya menyerang para zombie dengan gesitnya. Turut pula, Feng turun untuk membantu Xiangsu. Dengan kerjasama yang baik, Xiangsu serta Feng berhasil memasuki bangunan yang terlindungi energi kebaikan. Sejenak berpikir, Chen Xing kemudian menemukan ruang bawah tanah. Dengan begitu, Chen Xing serta Xiangsu bersama menuju ruang bawah tanah. Di ruang perpustakaan bawah tanah itu, Chen Xing mengetahui segala informasi dari catatan-catatan yang ia baca lewat pantulan cermin. Sejurus kemudian, Feng dengan panik memanggil mereka karena ada keganjilan di halaman bangunan tersebut. Maka mereka pun melihat keganjilan tersebut. 是多少？二位，完事了吗？外面出事了！ Sementara itu, anjing kecil telah diketemukan dan sampai pada istana keluarga Xiangsu.
Anjing kecil yang tetap menggigit satu cermin itu pun diamankan oleh seorang putri di sana. Para zombie berhasil melancarkan ratusan anak panah pada bangunan yang dihuni oleh Chen Xing. Di waktu terdesak itu, Xiangsu berhasil mengangkat pedang dan menggunakannya untuk menyerang para zombie. Dengan begitu, mereka kini berhasil sampai di istana awal di mana Chen Xing masuk ke dunia cermin itu. Mereka pun nampak berkeliling untuk mencari keberadaan cermin Yin Yang. Tak lama, Xiangsu mengabarkan bahwa ia telah menemukan cermin Yin Yang. Sementara Chen Xing melakukan ritual membuka gerbang cermin Yin Yang, Xiangsu serta Feng Xianjun menghadang para zombie yang semakin mendekat hendak menyerang mereka. Tidak lama, kerumunan zombie berhasil mendobrak pintu istana. Dengan segera Xiangsu dan Feng melaju menumpas para zombie di sana. Bahkan karena emosi, Feng berhasil meningkatkan kekuatannya dan memanggil para pohon sehingga para zombie tumbang, diserang para pohon itu. Akhirnya, gerbang cermin Yin Yang berhasil dibuka. Dengan serta-merta, mereka bertiga melaju memasuki gerbang cermin Yin Yang yang sudah terbuka itu. Di tempat lain, seorang putri yang sedang memandangi cermin tiba-tiba dikagetkan dengan kemunculan cahaya pada cermin yang dipegangnya. Sontak, ia kaget dan melemparkan cermin ke lantai. Tidak lama Chen Xing, Xiangsu serta Feng keluar dari cermin dan saat ini berada pada ruang istana bersama putri di sana. Putri yang memegang cermin Yin Yang itu pun menolak memberikan cermin pada Chen Xing. Dan seketika berubah menjadi jahat, dan langsung menyergap Chen Xing. Tetapi kemudian, anjing kecil berhasil menggigit kaki putri sehingga putri kaget dan Chen Xing berhasil meloloskan diri dari sergapan putri di sana. Namun, putri itu dengan tega melempar anjing kecil hingga tersungkur. Aura jahat pada tubuh putri itu tampak semakin meningkat. Dengan pedang yang berhasil dilumuri sihir, Xiangsu berhasil menghabisi putri di sana. 轻举妄动！香树，小周， Di kesempatan yang sama, Chen Xing nampak menangisi kematian anjing kecil kesayangannya. Dengan perasaan masih bersedih, Chen Xing dibawa Xiangsu kabur dari serangan-serangan penjaga istana dan kaisar di sana. Episode 8. Beberapa waktu kemudian, Chen Xing serta Xiangsu berhasil mendarat pada satu tempat yang lebih aman. Chen Xing sembari bersedih terlihat menguburkan mayat anjing kecil kesayangannya. Di situ pula, Xiangsu nampak begitu kelelahan akibat aktivitas yang baru-baru ia kerjakan. Maka dari itu, Chen Xing dengan sigap membantunya untuk beristirahat di satu bangunan sederhana di sana. 你受伤了，要紧吗？ Di saat akan beranjak menemui pujian, seketika, mereka harus bersembunyi manakala mereka melihat di halaman ada Tuobayan. Menyadari Tuobayan tidak akan kasar pada dirinya, Chen Xing kemudian menemui Tuobayan. Mereka di sana saling berdebat mengenai kejadian yang terjadi kemarin malam. Tuobayan mengungkapkan apa kesalahan yang dilakukan putri, sehingga Xiangsu harus menghabisinya. Chen Xing membalas bahwa putri saat itu di bawah kendali roh jahat, serta akan mencelakai Chen Xing dan Xiangsu. Sementara di tempat lain, Feng Xianjun yang malang siap akan dieksekusi mati karena tuduhan pemberontakan padanya. Sesaat tindakan eksekusi akan dilakukan, tiba-tiba seseorang pengikut iblis Feng Xianyi berhasil berucap mantra, seraya membangkitkan kepulan asap hitam pekat keluar dari bangunan bertingkat di sana. Yang menjadikan perhatian semuanya teralihkan. Kepulan asap hitam pekat di sana akan menyerang Chen Xing, dengan sigap Chen Xing berhasil menghalau asap hitam dengan cahaya hati miliknya. Banyak prajurit harus berubah menjadi zombie sesaat mereka terbungkus asap hitam. Chen Xing yang sedang menghalau asap hitam hampir saja terserang zombie. Beruntungnya, Xiangsu melesatkan pedang sehingga menyelamatkan Chen Xing.
有令，冯氏一族冯千军。 Chen Xing pun tergerak lekas memotong tali yang mengikat kedua tangan Feng Xianjun. Para zombie pun yang hendak menyerang tak ia sadari. Beruntungnya, Tuo Bayan muncul dan menahan para zombie yang akan menyerang Chen Xing. Di kesempatan itu, Chen Xing mengerahkan kekuatan cahaya hati sehingga mampu membasmi para zombie. Setelah itu, Chen Xing meminta Tuo Bayan untuk menjaga Feng dan dirinya berlanjut menyusul Xiangsu. Di waktu Chen celingak-celinguk mencari keberadaan Xiangsu, di saat itu pula dirinya mendapatkan serangan dari Pujian. Pujian seketika mengendorkan genggamannya, begitu Chen Xing bertutur akan membereskan Feng Xianyi yang sedang mengamuk. Tiba-tiba perhatian mereka teralihkan, tak kala Feng Xianyi meneriakkan perkataan bahwa tindakan Pujian yang telah menimbulkan penderitaan terhadap dirinya, akan segera ia balas tuntas. Feng Xianyi terlihat menyebarkan asap hitam ke seluruh penjuru, mencari bentuk rupa cermin. Ternyata, asap hitam adalah gerbang untuk para zombie memasuki desa. Satu persatu para zombie bermunculan dan memenuhi seisi kota. Semua penduduk pun berlari ketakutan. Di sela-sela itu, Xiangsu melompat hendak menemukan spot yang tepat untuk menyerang Feng Xianyi. Begitu Chen Xing mengirimkan energi cahaya hati pada anak panah Xiangsu, Xiangsu pun segera melesatkan dan tepat mengenai cermin Yin Yang. Maka cermin Yin Yang pun terjatuh. Oleh karena itu, Feng Xianyi segera mengejar cermin Yin Yang. Diketahui pula, Tuo Bayan turut menjauhkan cermin Yin Yang dari Feng Xianyi. Setelah saling memperebutkan cermin Yin Yang, akhirnya Chen Xing berhasil mendapatkan cermin Yin Yang. Para prajurit terlihat menyerang Feng Xianyi, namun Feng Xianyi berhasil menghalau serangan yang datang padanya. Tak gentar, Feng Xianyi segera meluncur untuk merebut kembali cermin Yin Yang dari tangan Chen Xing. Namun aksinya itu digagalkan oleh Xiangsu, yang segera meluncur menjadi tameng Chen Xing begitu Feng Xianyi hendak merebut cermin Yin Yang. Feng Xianyi kemudian melarikan diri. Maka tanpa menunggu, Chen Xing segera menyedot para zombie yang berada di hadapannya dengan menggunakan cermin Yin Yang. Dikarenakan para zombie masih meresahkan, Pujian memerintahkan semua prajuritnya berjuang mengusir para zombie menjauhi pusat kota. Sementara Chen Xing serta Xiangsu dan Tuo Bayan berjalan mengejar Feng Xianyi. Tak perlu mencari lama, mereka segera menemukan Feng Xianyi. Bujukan yang dilontarkan Chen Xing, agar Feng Xianyi menghentikan aksinya tidak Feng Xianyi indahkan. Penderitaan yang dialami Feng Xianyi semakin menjadikan iblis, menguasai dirinya. Enggak lama, tiba prajurit iblis ke hadapan mereka dan kemudian menyerang Chen Xing. Namun aksinya berhasil dimentahkan Xiangsu. 1-2 pukul mereka saling serang dan terlihat nampak imbang. Begitu Chen Xing mengirimkan cahaya hati mengisi pedang Xiangsu di saat itu pula, Xiangsu berhasil memukul mundur prajurit iblis di sana. Wang Sima Li. Di waktu itu pula, Feng Xianjun yang dikuasai roh jahat membangkitkan pohon hantu dan segera pohon hantu itu mencengkeram Chen, Xiang serta Tuo Bayan. Dikala itu, mereka bertiga tak kuasa melepaskan diri. Karena cengkraman pohon hantu begitu kuat sehingga membuat mulut Chen Xing serta Xiangsu mengeluarkan darah. Darah mereka yang menetes pada pohon kemudian bercampur, dan ajaib membangkitkan sebuah kekuatan yang mengisi tubuh Xiangsu. Berakibat, jeratan pohon hantu melonggar dan melepaskan mereka. Dengan raga yang semakin berstamina, Xiangsu berhasil melesatkan serangan dan membuat prajurit iblis tumbang. Di saat yang sama, Feng Xianjun yang dikuasai roh jahat membangkitkan kembali pohon hantu. Namun kali ini, serangan pohon hantu berhasil Xiangsu tepis. Melihat ada kesempatan, Chen Xing berlari mendekati Feng Xianjun dan tamparannya seketika menyadarkan Feng Xianjun.
整个神无主的脚下！哥，住手！ Feng Xianyi terlihat semakin tak terkendali. Bahkan, bujukan dari sang adik tak ia hiraukan. Melihat akan memburuk, Xiangsu dengan dibantu Feng Xianjun melompat dan berhasil melesatkan serangan, sehingga menumbangkan Feng Xianyi. Di pagi harinya, terlihat prajurit dari desa sahabat tiba di kota Chang'an. Sempat akan terjadi bentrok, dengan prajurit di bawah pimpinan Tuo Bayan. Karena pening, Pujian berhasil menyetop mereka. Di kesempatan itu pula, Cheng Xing mengungkapkan agar Pujian dapat berpikir lebih dewasa dan mampu menghentikan peperangan agar warga tidak banyak yang tumbang. Di sesi itu pun, hubungan pertemanan Xiangsu dan Pujian semakin melonggar. Hah? Chen Xing, Xiangsu serta Feng Xianjun kemudian pergi meninggalkan kota Chang'an. 不民众， Episode 9. Beberapa waktu kemudian layar memperlihatkan adegan, di mana seseorang yang berjubah terlihat berjalan sambil membopong Putri Yanan. Langkahnya berhenti tak kala tiba di sebuah pelataran yang di hadapannya tumbuh satu pohon, yang ia sebut Tuan. Lantas ia bertutur dengan nada suara lembut. Yakni, rencana menjadi berantakan karena ulah Feng Xianyi yang bertindak ceroboh. Berlawanan dengan itu, pohon iblis dengan nada suara tinggi menyampaikan kemarahannya, perihal banyak prajurit zombie yang harus tumbang sia-sia. Demi mendinginkan suasana hati tuannya, pria berjubah akan meminta orang hebat menaklukkan Chen Xing dan kawan-kawan. Di akhir obrolan, pria berjubah memohon agar Putri Yanan dihidupkan kembali. Pasalnya Putri Yanan akan sangat berguna sekali, saat formasi roh diberlangsungkan. Maka pohon iblis pun mengabulkannya. Pada satu tempat kemah, Chen Xing berserta kawan-kawan dan penduduk yang lainnya, menghabiskan malam yang sentosa bersama. Di momen kebersamaan itu, Chen Xing menanyakan asal-usul zombie. Lalu Xiangsu bertutur bahwa, Keyela menipu ayahnya untuk meminum obat yang dapat menyembuhkan penyakitnya. Tidak lama ayahnya tewas, lalu pada esok harinya berubah menjadi zombie. Beberapa saat setelahnya, dalam perjalanan mencari Keyela Xiangsu menghadapi banyak zombie di pesisir Laut Selatan. Begitu cerita dari Xiangsu. Di momen yang sama itu pun, Feng Xianjun mengatakan bahwa pagi ini akan pergi sendiri memantau para zombie. Sementara, Chen Xing serta Xiangsu pergi berdua untuk mengumpulkan sihir-sihir yang menghilang. Karena mengantuk mereka pun tidur. Di keesokan harinya, Chen Xing serta Xiangsu sangat tenang di dalam kereta kuda menuju satu daerah. Begitu sampai, Xiangsu langsung disambut hangat oleh warga daerah tersebut yang memanggilnya, Great Chanyu. Pada malam harinya, mereka berkumpul bersama di lapangan. Sebagian memainkan musik sementara yang lainnya berlatih bela diri, serta menari bersama. Karena minum banyak arak, Chen Xing pun pingsan. Beberapa saat kemudian, Chen Xing kembali terbangun. Namun, kebersamaan Chen Xing serta Xiangsu harus terganggu. Manakala, dua kawan Xiangsu datang menemuinya sambil membopong seseorang yang terluka. Diketahui, pria terluka tersebut bernama Celuo Feng merupakan adik angkat Xiangsu. Di situ Xiangsu terlihat panik, maka Xiangsu segera meminta Chen Xing untuk mengobati Celuo Feng. Dengan bergegas Chen Xing menyediakan bahan-bahan pendukung, guna proses pengobatan Celuo Feng. 车鲁夫，怎么了？快抬进来！狼爪和刀伤。香树，提点烧酒，我准备针。 Beberapa saat kemudian, Chen Xing berhasil menyelesaikan pengobatan dan keadaan Celuo Feng berangsur stabil. Di satu momen, sikap acuh yang selama ini terlihat pada diri Xiangsu tiba-tiba memudar manakala ia bertutur bahwa Celuo Feng merupakan saudara angkat yang memiliki sikap yang baik. Tertutur Celuo Feng mau merawat ayah mereka saat sedang sakit parah walaupun saat itu, ada hal penting yang harus ia kerjakan. Maka Chen Xing turut bahagia dapat mengetahuinya. Belum lama Chen Xing mencuci tangannya, ia dikejutkan dengan teriakan Xiangsu. Rupanya Celuo Feng sudah siuman. Sambil membersihkan luka, Chen Xing menyimak penuturan Celuo Feng bahwa ia telah diserang serigala sampai terluka seperti itu. Chen Xing bertutur agar lebih waspada di waktu mendatang. Terlihat, kawan-kawan bahagia melihat Celuo Feng dapat kembali tersadar.
Di siang yang santai, Chen Xing kemudian mengetahui Tuo Bayan datang menemuinya. Di situ Tuo Bayan menawarkan Chen Xing untuk kembali ke Chang'an, dan mendirikan klub eksorsis di sana. Sambil mengembalikan cincin pemberian Tuo Bayan, Chen Xing bertutur tidak bisa karena masih ada urusan. Enggak lama, Xiangsu muncul di hadapan mereka dan memecah kehangatan yang mereka rasa. Xiangsu mengingatkan Tuo Bayan agar berhati-hati di daerah itu, perihal suku asal Tuo Bayan yang memiliki sejarah buruk. Tidak lama, Tuo Bayan cabut dari sana. 知道大单于陈贤弟无碍足够了，后会有期。 Celuo Feng dengan dibuntuti pasukannya datang, hendak menangkap Tuo Bayan. Episode 10. Dengan sikap bijak Xiangsu segera berucap pada Celuo Feng, bahwa Tuo Bayan sudah cabut. Seperti mengabaikan, Celuo Feng tetap bersitegas untuk menangkap Tuo Bayan. Tidak gentar, Xiangsu menawarkan pilihan tetap balas dendam, atau akan diusir keluar dari tanah ini. Sedikit kesal, Celuo Feng mengajak anak buahnya mundur. 杀人！你若杀了拓跋衍， 谢谢。 Beberapa hari kemudian, Chen Xing yang saat itu baru bangun tidur sudah merasakan kedinginan, rupanya hari itu sudah masuk musim salju. Setelah berkeliling sebentar dan menemukan Xiangsu, Chen lekas memanggilnya. Xiangsu pun segera mendatanginya. Tidak hanya itu, Xiangsu segera menurunkan benda cekung untuk ski. Dengan polos, Chen Xing tidak sanggup ski dengan benda cekung dari Xiangsu. Dengan gagahnya, Xiangsu menggendong Chen Xing lalu mereka berseluncur dengan penuh keceriaan. Sementara di sisi lain, Celuo Feng mengajak bersenang-senang untuk bermain lempar bola salju. Namun, Chen Xing bertutur akan pulang karena tidak enak badan. Mendengar itu, Xiangsu pun gak jadi bermain. Nampak raut kekecewaan pada wajah Celuo Feng. Segera, Celuo Feng pun mendatangi kamar Xiangsu dengan suara bernada tinggi. Dengan tenang, Xiangsu mengajak mengobrol Celuo Feng keluar kamar. Xiangsu bertutur Celuo Feng jangan bersikap angkuh pada Chen Xing, karena Chen Xing lah yang dulu menyelamatkan nyawanya. Hanya karena masalah sepele, Celuo Feng rela menghabisi dirinya hanya agar Chen Xing diusir dari sana. Perdebatan pun terhenti, manakala seorang bapak dari suku Akele mendatangi Xiangsu, dan hendak meminta bantuan padanya. Dikatakan olehnya, bahwa ratu suku Akele hendak melahirkan dan karena terhalang musibah yaitu jalanan bersalju tebal, maka mereka tidak mampu pergi kemanapun. Sebagai pelicin, seorang bapak itu memberikan perhiasan namun Xiangsu menolak. Xiangsu terlihat mau memberikan bantuan tanpa sepeser pun imbalan. Sontak, Celuo Feng menghalangi Xiangsu yang hendak berangkat. Sehingga, Xiangsu harus melayangkan pukulan agar Celuo Feng tidak menghalangi langkahnya. 阿克勒做事无有，开战亦无有。 Sesaat kemudian, Xiangsu serta Chen Xing pun berangkat bersama menuju suku Akele. Di tengah perjalanan, mereka menemukan sungai yang membeku namun sangat tipis, sehingga bisa tenggelam jika harus tetap menaiki kuda melewatinya. Maka dari itu, Xiangsu menurunkan benda cekung dan mengajak Chen Xing untuk meluncur melewati sungai yang membeku tersebut. Akhirnya mereka pun sampai dengan selamat di suku Akele. Tidak menunggu lama, Chen Xing langsung membantu persalinan Ratu Akele bersama suster lainnya. Beberapa waktu kemudian, Ratu Akele akhirnya dapat melahirkan putranya dengan selamat. 1-2 kebaikan, Xiangsu kemudian memperoleh info tentang lokasi Kaluocha dari sepuh suku Akele. Diceritakan, di daerah situ banyak hantu gunung yang sudah banyak merampas nyawa manusia. Namun, Xiangsu tak mendapatkan info detailnya. Sesudah itu, mereka berdua pamit. Sesaat mereka hendak menuju kamar, seketika kepulan asap tebal bergerak menuju arah mereka yang seketika mengejutkan mereka. Segera Xiangsu berkumandang ada bahaya, ke semua warga. Pergerakan kepulan asap tebal semakin dekat menghampiri mereka. Hingga pada akhirnya, keluar zombie bergerak gesit menyerang para warga. Dan kemudian, semua warga yang malang berubah menjadi zombie. Akhirnya,
kepulan asap tebal serta pasukan zombie berhasil mengelilingi Chen Xing serta Xiangsu. Dengan segera Chen Xing menghidupkan cahaya hati, maka Xiangsu dengan mudah bisa melihat pergerakan zombie dan menghabisinya. Karena semakin terdesak, Xiangsu memanggil kudanya dan mereka pun bergegas cabut menyelamatkan diri. Di satu tempat, Chen Xing serta Xiangsu kembali berkumpul dengan suku Akele yang selamat. Satu persatu, para bapak ibu serta anak-anak didahulukan untuk menyeberang melewati sungai yang membeku, menuju area yang lebih aman. Mereka harus bergegas, pasalnya gerombolan zombie pun semakin mendekat turut menyeberang. Untuk mengurangi jumlah zombie, Xiangsu melakukan aksi membelah dataran es yang menjadikan para zombie terperosok ke dalam sungai. Setelah semua dilihat aman, kemudian muncul sesosok pria berkuda di tengah-tengah pasukan zombie. Di sebuah gedung, Xiangsu terlihat menjadi pemimpin pertemuan, di mana dihadiri Raja Ratu Akele serta Celuo Feng. Di dalam obrolan itu, diketahui ternyata sosok berkuda di tengah-tengah pasukan zombie adalah putra dari Ratu Akele, Yuduo. Karena masalah dendam, putranya tersebut dibunuh oleh Celuo Feng. Mayatnya kemudian diambil iblis dan dilakukan ritual, sehingga Yuduo hidup kembali menjadi sosok pengikut iblis. Di kesempatan bersama, Chen Xing serta Xiangsu yang akan berencana berangkat bersama menuju Kaluocha esok hari, harus mendapatkan pelarangan dari Celuo Feng. Sempat timbul perdebatan di antara mereka bertiga, pasalnya Chen Xing tidak menerima Celuo Feng selalu zolim pada dirinya seolah Celuo Feng buta bahwa nyawanya telah diselamatkan olehnya. Begitu Raja Ratu Akele muncul akan membantu menemani keberangkatan Chen Xing menuju Kaluocha, maka Celuo Feng cabut. Dengan tanpa ditemani Xiangsu, Chen Xing serta Raja Akele berangkat menuju Kaluocha, untuk mencari jurus sihir yang menghilang. Episode 11. Di sebuah tempat yang telah dipenuhi salju-salju tebal, Chen Xing serta Raja Akele nampak telah berpijak pada satu daerah bernama Hutan Halahe. Mereka kemudian turun dari kuda dan beristirahat di satu desa sepi. Dikarenakan perut sudah keroncongan, mereka terlihat membakar sate. Dengan penuh kebaikan hati serta keramahan, Raja Akele memberikan sate yang telah matang pada Chen Xing. Dari keadaan pagi hari yang cerah hingga malam tiba, dari melewati lahan lapang hingga menuju satu hutan kemudian mereka kembali beristirahat, di satu tempat di hutan belantara. Satu momen, perasaan mereka diliputi kekhawatiran manakala mendengar auman serigala yang begitu dekat. Enggak lama, layar memperlihatkan terdapat seseorang yang berada di atas serigala besar, sedang mengawasi Chen Xing serta Raja Akele. Di saat bersamaan, Chen Xing serta Raja Akele dikejutkan dengan kedatangan satu persatu gerombolan serigala, yang siap menyerang mereka. Satu kelicikan, seorang pemilik serigala melompat serta berhasil memadamkan api unggun di hadapan mereka. Sejenak api unggun padam, Raja Akele turun tangan untuk mengusir gerombolan serigala. Chen Xing di sana turut menghidupkan cahaya hati, sehingga berhasil menjauhkan serigala yang hendak menyerangnya. Namun, karena tak kuat melawan seorang diri maka Raja Akele berhasil diseret gerombolan serigala, menuju kegelapan hutan. Satu momen, pemilik serigala nyaris berhasil menyerang Chen Xing. Tetapi untung saja, cakar besi pemilik serigala berhasil ditahan satu pedang milik Xiangsu, dan melemparkan tubuh pemilik serigala tersebut. Setelah menyuruh Chen Xing untuk naik ke atas pohon, Xiangsu mengerahkan tenaga untuk mengusir gerombolan serigala. Di situ pula, perlawanan pemilik serigala sangat membuat kesulitan Xiangsu. Satu kecerdikan, lemparan bola salju tepat mengenai pemilik serigala. Melihat kesempatan emas, Xiangsu segera melemparkan tubuhnya sehingga membuat kawanan serigala tersebut terancam dan berbalik mundur. Begitu kawanan serigala menjauh, Xiangsu memarahi Chen Xing karena pergi tanpa menunggunya. Begitu situasi kembali tenang, mereka kemudian mengetahui telah kehilangan Raja Akele, dan berlanjut segera mencarinya.
Setelah beberapa mil menempuh perjalanan, mereka menemukan kalung kepemilikan dari Raja Akele. Dengan petunjuk itu, mereka segera berangkat gak ingin kemalaman. Selang beberapa saat, mereka turun dari kuda dan mengetahui tengah berada di daerah tebing. Sehabis mengobrol ringan, seketika mereka kedatangan gerombolan Gagak. Ternyata gerombolan Gagak merupakan jelmaan sesosok pria, yang langsung menyerang Xiangsu. Maka terjadi pertarungan sengit di antara keduanya. Kedua senjata saling beradu menambah menarik pertarungan di antara mereka. Satu momen, sosok asing itu kemudian mengirimkan gerombolan Gagak dan mengerumuni, serta berhasil melukai tangan Xiangsu. Berbekal semangat, Xiangsu mengeluarkan serangan yang membuat gerombolan Gagak terhempas. Dengan begitu sosok iblis Gagak kemudian merubah dirinya kembali, menjadi gerombolan Gagak. Tidak tinggal diam, Chen Xing lekas menyalurkan cahaya hati ke tubuh pedang yang dipegang Xiangsu, dan itu berhasil menjadikan gerombolan Gagak kabur menjauh. Melihat Chen Xing seorang diri, gerombolan serigala mendatanginya kemudian membawanya pergi. Begitu cepat pergerakan sosok iblis Gagak, Xiangsu tidak sempat menghindar dan terkena pukulan iblis Gagak, sehingga Xiangsu terjatuh pingsan. Selang beberapa waktu, penonton dapat mengetahui Chen Xing telah dianggap teman oleh pemilik kawanan serigala. Mereka terlihat menunggangi serigala bersama untuk mencari musuh mereka yaitu iblis Gagak. Di tengah perjalanan, Chen Xing serta kawanan serigala melihat Xiangsu yang berhasil menemukan Raja Akele. Namun setelah didekati, Xiangsu nampak terlihat aneh. Sepasang mata Xiangsu berwarna merah serta tubuhnya diliputi aura kejahatan. Dengan setengah sadar, Xiangsu berhasil menghalau iblis Gagak yang secara mendadak hendak menyerang. Berkat cahaya hati, iblis Gagak merasa silau dan bergerak menjauh. Terlihat memang, cakar besi milik si anak serigala berhasil dikuasai iblis Gagak. Satu momen, Xiangsu menekan leher Chen Xing, otomatis Chen Xing mengeluarkan cahaya hati dan mengarahkannya pada kening Xiangsu, sehingga mereka berdua memasuki alam bawah sadar. Kesal cakar besinya diambil, si anak serigala pun melakukan perlawanan namun kalah tarung, dan tubuhnya terlempar. Seketika iblis Gagak memanfaatkan kesempatan untuk menyerang Xiangsu yang saat ini tertidur. Beruntung Raja Akele segera bangkit dan menyerang iblis Gagak. Iblis Gagak serta Raja Akele keduanya saling menyerang dan nampak imbang. Namun setelah itu iblis Gagak berhasil menguasai keadaan dan menyerang Raja Akele, yang membuat Raja Akele tumbang. Di dunia alam bawah sadar, Chen Xing berhasil mengobati perasaan sedih yang selama ini Xiangsu emban, sehingga jiwa Xiangsu terbebas dari penguasaan roh jahat. Xiangsu yang saat ini telah sepenuhnya tersadar, berhasil membangkitkan kekuatannya dan melesatkan anak panah api pada tubuh iblis Gagak yang dimana iblis Gagak tak mampu mengelak, dan akhirnya musnah. Mengetahui Raja Akele telah tewas, Chen Xing begitu bersedih. Walaupun Chen Xing harus kehilangan Raja Akele akan tetapi di satu sisi, Chen Xing berhasil menciptakan kedamaian. 醒来吧，护法。 Episode 12. Pasca iblis Gagak dikalahkan, mereka berdua mendengar suara langit yang mengarahkan mereka pada tempat suara langit tersebut berada. Tidak lama, langkah mereka berhenti pada sebuah area lapang. Di area lapang itu Chen Xing serta Xiangsu bertemu dengan sosok yang memanggil mereka yaitu Dewa Rusa. Di situ pula, mereka menemui anak serigala yang sedang bobo asik di pangkuan Dewa Rusa. Tempat tersebut merupakan tujuan pencarian mereka beberapa waktu ini. Nama tempat tersebut ialah Kaluocha. Kaluocha sendiri dijaga oleh Dewa Rusa serta Dewa Serigala. Satu momen, Dewa Rusa memberikan kalung debu Phoenix pada Chen Xing. Seiring waktu, kalung debu Phoenix akan mengeluarkan energi sihir untuk mengalahkan kejahatan. Sementara itu, mutiara laut yang Chen Xing cari-cari sudah tidak ada di Kaluocha. Dengan tenaga yang tidak banyak lagi,
Dewa Rusa membantu Chen Xing serta Xiangsu memimpin perjalanan. Begitu dataran Chile sudah semakin dekat, di situ pula Dewa Rusa menyelesaikan tugasnya dan ia pun perlahan lenyap, menghilang. Begitu tiba pada dataran Chile, Chen Xing serta Xiangsu merasa bertanya-tanya pasalnya dataran Chile yang selama ini menjadi kampung mereka, rata hangus terbakar. Tidak dapat menutupi Chen Xing begitu bersedih, atas kejadian buruk pada orang-orang yang telah ia anggap sebagai keluarga sendiri. Setelah berusaha menenangkan dirinya, Chen Xing serta Xiangsu berusaha mengumpulkan mayat-mayat dan memakamkan dengan layak. Tidak lama, anak serigala memberikan kode. Segera Chen Xing serta Xiangsu berupaya secepat mungkin menuju tempat yang disinyalir, masih terdapat orang-orang Chile. Benar saja, orang-orang Chile yang merupakan kerabat-kerabat Xiangsu terjebak oleh kawanan zombie dan menunggu pertolongan. Begitu Xiangsu hadir ke hadapan mereka, mereka langsung bersorai gembira. Segera Xiangsu dengan dibantu anak serigala menumpas kawanan zombie, dengan tanpa ampun. Mudah saja Chen Xing serta Xiangsu berhasil menyelamatkan orang-orang Chile, yaitu keluarga mereka yang terjebak bersama kawanan zombie. Chen Xing serta Xiangsu pun bersyukur kerabat mereka masih banyak yang selamat.